pagi sahabat BDKA. Hari ini kita akan berpetualang dalam dunia baru setelah air bah. Bagaimana keadaan dunia baru ini? Yuk kita dengarkan. Tuhan sekali lagi memberkati dunia ciptaannya. Dunia yang sudah diselamatkan dari penghakimannya. Nah, anak-anak, bacaan Alkitab diambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 15 sampai 28 dan Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai 32. Saya percaya kamu sudah membacanya ya di rumah. Nah, salah satu nats kita adalah Kejadian 9 ayat 15. Bunyinya demikian. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kamu melihat pelangi, apa yang kamu ingat? Tentu saja janji Tuhan. Tuhan sekali lagi memberkati dunia ciptaannya. Secara khusus, Dia memberkati manusia, kamu dan saya, sebagai mahkota ciptaan Allah untuk memelihara, mengelola, dan menaklukkan bumi. Sebenarnya, sejak Adam dan Hawa, pekerjaan manusia selalu berhubungan dengan tanah atau bumi. Pekerjaan di kantor adalah pekerjaan yang menginjak tanah atau bumi. Pilot pesawat terbang harus berangkat dari landasan yang berada di mana? Betul, di tanah atau di bumi. Bahkan pemain sinetron pun melakukan syuting di atas tanah atau bumi. Nah, menurutmu apa coba pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tanah atau bumi? Anak-anak, mengolah bumi ini adalah tugas sekaligus janji dari Allah kepada manusia. Nuh adalah manusia yang juga menjalani tugas ini. Dia bekerja sebagai petani yang menghasilkan beras, jagung, bermacam-macam sayur, dan beraneka ragam buah. Anggur adalah buah yang sangat terkenal di daerah Nuh. Bahkan Nuh menjadi orang yang pertama kali membuat kebun anggur. Ayo, siapa yang belum pernah makan anggur? Pasti sudah pernah makan anggur ya. Tetapi kebunnya mungkin kamu belum lihat, bukan? Nah, kalau di Israel banyak sekali, atau di luar negeri, kebun anggur. Sayang seribu sayang, anak-anak. Sama seperti Hawa, nenek moyangnya, anggur yang manis dan bisa menyehatkan badan itu dibuat menjadi minuman yang memabukkan. Kamu tahu, Tuhan kan memberikan otak pada manusia untuk menciptakan sesuatu. Tetapi hasil ciptaan manusia seringkali membuat manusia justru berdosa. Contohnya ya anggur. Nuh di tendanya ini tanpa sengaja Nuh berbaring telanjang karena mabuk. Bayangkan pimpinan umat manusia pada waktu itu yang seharusnya menjadi wakil Tuhan untuk memerintah dunia telah berbuat dosa. Nah anak-anak, ketika Ham, anak bungsunya, masuk ke tenda dan melihat ayahnya mabuk dan dalam keadaan telanjang, ia tidak merasa kasihan. Sebaliknya dia tertawa. Dan dia mengejek ayahnya. Lalu dia memanggil kedua kakaknya, Sem dan Yafet. Coba lihat, lihat bapak kita seperti itu. Nah, anak-anak, Ham tersandung oleh perbuatan yang memalukan yang dilakukan oleh ayahnya. Dia menikmati kejahatan, mengabaikan rasa takut akan Tuhan
yang seharusnya ada di dalam hatinya. Bagaimana dengan kamu? Kita juga harus punya rasa takut akan Tuhan, ya, dan tidak berani untuk berbuat dosa, melakukan hal yang sembarangan, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Coba lihat anak-anak, sampai sekarang masih ada orang-orang seperti Ham yang tidak peduli bagaimana jahatnya perbuatan mereka. Mereka justru sangat ingin membuang rasa takut akan Allah. Untungnya Sem dan Yafet mempunyai sikap yang berbeda. Mereka berdua takut akan Tuhan ada pada diri mereka. Meskipun Ham bersikap porno dan ingin menularkan kepornoan itu kepada kedua kakaknya, Sem dan Yafet, mereka tidak terpengaruh. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil kain, lalu mereka berjalan mundur, ya, membelakangi ayahnya. Untuk apa? Menutupi ayahnya dan tanpa melihat sang ayah. Nah, anak-anak, luar biasa anugerah Tuhan. Dia menahan kejahatan manusia. Bayangkan apa yang terjadi dengan manusia di seluruh dunia ini jika semangat Ham yang tidak takut akan Allah dilakukan sebagai kenikmatan yang mengasyikkan. Untungnya tidak semua orang seperti Ham. Saat sadar dari mabuknya, biasanya Nuh berlutut dan memohon ampun atas dosanya. Tetapi kali itu berbeda. Roh Tuhan membuat dia bertindak sebagai nabi dan sebagai hakim. Nuh mengucapkan berkat dan kutuk atas nama Tuhan. Sebagai nabi, dia menubuatkan masa depan anak-anaknya. Dikatakan anak laki-laki Ham yang bernama Kanaan, yang kemungkinan besar mempunyai sifat seperti ayahnya, ikut mendapat kutuk. Keturunan Kanaan menjadi buruh rendahan yang melayani suku bangsa keturunan saudara-saudara lelaki atau paman-pamannya. Kata-kata yang diucapkan Nuh sebagai nabi Allah tidak pernah salah. Orang-orang Kanaan terus berada di bawah kekuasaan orang lain sampai mereka binasa seluruhnya. Sedangkan untuk keturunan Sem, Nuh mengucapkan berkat. Katanya, Sem, engkau diberkati oleh Tuhan Allah. Dan memang benar, keturunan Sem ditakdirkan untuk mempunyai hubungan istimewa dengan Tuhan. Karena dari keturunannya akan lahir Kristus yang adalah pemeran utama dari semua kisah Alkitab, termasuk kisah Nuh. Tentu kamu masih ingat bukan? Kejadian pasal 3 ayat 15 tentang gemah peperangan antara keturunan manusia dan iblis atau si ular itu. Anak-anak, peperangan ini kemudian dimenangkan oleh siapa? Betul, keturunan manusia. Siapa? Yaitu Yesus Kristus. Nah, keturunan Semlah yang terpilih untuk melahirkan Kristus. Nuh juga meminta Tuhan memberkati Yafet yang dengan suatu peran penting. Apa itu? Yafet akan mempunyai anak dan keturunannya sangat berpengaruh bersama-sama dengan keturunan Sem. Mereka menikmati berkat besar, yaitu keselamatan dalam Kristus. Puji Tuhan, Dia memberkati dunia ini dengan anugerahnya, sehingga perkembangan dunia ini tidak diatur dengan sifat Ham yang cinta akan dosa, yang suka dengan dosa, tetapi dipengaruhi oleh Roh Kristus. Walau seringkali kejahatan seolah-olah menang,
Tetapi karena nubuat Nuh, kita menjadi yakin bahwa suatu saat Kristus akan menjadi pemenang tunggal dan segala perkembangan dunia ini menuju kepada kedatangan kerajaannya. Suatu kerajaan di mana Kristus menjadi raja dan tidak ada lagi kejahatan. Sekarang saya mau bertanya, di pihak mana kamu berada? Mewakili keturunan Ham, yaitu kejahatan, atau keturunan Sem yang akan melahirkan Kristus, raja atas segala raja? Di pihak mana kita berdiri dalam dunia baru yang sudah dihakimi ini? Mari nikmati anugerah Tuhan untuk membangun dunia yang baru mulai saat ini. Maukah kamu? Mari kita berdoa ya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar bagaimana agar kami tidak seperti Ham yang menyetujui kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak hormat kepada ayahnya Nuh. Tuhan, kami ingin seperti Sem dan Yafet. Pimpin kami Tuhan, agar hidup kami boleh melakukan hal-hal yang kudus, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan di dalam dunia yang baru, hidup yang baru yang telah Tuhan tebus ini, agar hidup kami boleh menghasilkan buah yang boleh kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang telah mendengarkan siaran program Berpetualang dalam Kerajaan Allah ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan sudah memberikan kita dunia baru yang diberkatinya. Marilah kita hidup berkenan kepadanya. Untuk pembacaan Alkitab selanjutnya diambil dari Kejadian 11. Jangan lupa membaca ya. Dadah.